5 tips cepat menaikkan jumlah views dengan sistem algoritma tahun 2026. Kenapa gue bilang sistem algoritma tahun 2026? YouTube dan sosial media lainnya banyak sekali perubahan, terutama dengan narasi-narasi yang berkembang di saat ini, di saat kondisi global yang sangat cukup ramai saat ini ya. Dan di sini gue akan memberikan step by step bagaimana teman-teman bisa mendapatkan views dengan sangat banyak dengan cepat sekali. Yang pertama adalah tentukan dulu ide kontennya. Ketika kita bikin konten, kita harus menentukan idenya apa nih, dan ide tersebut kita riset dulu. Jangan kita semena-mena mau bikin konten cuma dengan upload video aja, enggak. Kita harus riset dulu nih, kira-kira konten yang kita buat ini relevan gak ya gitu loh. Nah, misalnya kita mau bikin konten memasak nih, ya otomatis kita harus riset tuh masakan yang mau kita buat tuh apa, negara yang dari mana, targetnya apa. Dan jangan lupa teman-teman gunakan AI ya, karena kita sekarang riset tuh nggak harus manual kayak dulu lagi ya, cukup gunakan AI, kita nggak prompt dan otomatis dia akan membuat hasilnya. Dan mungkin akan gua buatkan di video selanjutnya tentang bagaimana memanfaatkan AI dalam meriset sebuah ide konten dan pembuatan narasi. Dan yang gue tahu narasi itu dan konten itu bukan hanya sekedar kita upload, tapi bagaimana mengembangkan narasi yang sudah ada dengan narasi yang lebih baru ya. Jadi sebenarnya pola dari sistem viral ini tuh ya narasi gitu tuh teman-teman. Bukan berarti kita harus jago ngedit ya, bikin visual efek, enggak. Narasi yang berkembang itu teman-temannya. Nah, jadi kedepannya teman-teman harus riset dulu. Sebelum bikin konten, riset dulu nih. Kira-kira apa sih yang mau dibuat? Apakah konten yang gua buat ini relevan dan bermanfaat untuk masyarakat? Perbaiki hook. Ini adalah poin yang kedua. Teman-teman ketika bikin konten jangan melupakan hook atau opening. Kalau untuk video short itu di 3 sampai 5 detik pertama. Video panjang 30 detik pertama disebut intro. Jadi kalau kita bikin konten tuh jangan hanya ngupload video aja, tapi bagaimana kita bisa membuat hook ini menjadi yang lebih menarik. Ya, kalau kita bisa bikin konten walaupun dengan sederhana ya, alat yang sederhana ya, ruangan yang sederhana, dengan skill yang mungkin biasa saja editingnya dan juga bikin tag videonya ya, tapi dengan hook yang bagus, dengan narasi yang bagus ya, otomatis video kita bisa langsung viral, bisa dikenal oleh banyak orang. Ingat teman-teman, kita kalau jadi kreator jangan langsung berpikir untuk cepat viral. Bagaimana kita menaikkan konten kita ini bisa bertahan lama? Karena kalau cuman viral doang ya semua orang bisa viral, tapi kan kalau kita cuman sekedar mau dapat duit, kita memikirkan jangka panjang gitu. Jangan cuma sekedar viral ya, dikenal, diundang gitu ke mana-mana, enggak. Kita harus memanfaatkan platform dengan baik. Kalau orang viral tuh dia cepat turun juga teman-teman. Viral nih seminggu turun lagi. Nah itu, jadi teman-teman harus memikirkan jangka ke depannya bagaimana video gue ini bisa bermanfaat, bukan hanya sekedar viral saja. Yang ketiga, jaga durasi tonton rata-ratanya. Nah, sebelumnya udah gue sampaikan yaitu hooknya. Jadi setelah hook ini teman-teman perhatikan durasi tonton rata-rata setiap videonya. Durasi tonton rata-rata sangat penting sekali. Jika durasi tonton rata-rata ini sangat tinggi, dia akan menaikkan jumlah jam tayang bagi teman-teman yang belum monetisasi, dan menaikkan jumlah penghasilan juga. Nah, jadi kalau untuk bikin konten, kita jangan hanya upload setiap hari ya. Itu juga semua orang bisa, tapi kalau kita nggak tahu caranya, capek juga teman-teman ya. Mengupload video setiap harinya tapi hasilnya nggak ada, tapi kita memikirkan bagaimana kita mengupload video itu bisa efektif, penghasilan naik, subscriber naik, jam tayang pun naik. Nah, itu dan memiliki dampak yang besar. Jadi perhatikan nih durasinya nih ya. Jangan teman-teman ngupload video, tapi ketika kita upload video, evaluasi poin 3 tadi. Dampaknya apa? Apakah efektif untuk channelnya? Bagaimana perkembangan dan dampak ke channel YouTube dari jumlah subscribernya apakah bertambah? Like-nya apakah bertambah? Engagement lain sebagainya kapan naik? Dan juga branding dari channelnya itu naik atau tidaknya. Yang keempat adalah bangun hubungan dengan subscriber. Kita harus bisa membangun hubungan interest atau hubungan sesama manusia. Reaksi. Jangan hanya kita bikin konten kayak robot teman-teman ya. Ya, karena orang sekarang di sosial media
Teknologi AI sudah sangat cepat sekali berkembang, di mana kita sudah tidak bisa membedakan mana konten yang asli buatan manusia, mana konten yang dibuat oleh AI. Dengan adanya hal seperti itu, sebagai kreator kita harus menjaga yang namanya karya. Ya, bagaimana karya yang asli buatan manusia, ada talent-nya, ada hubungan emosional itu. Karena AI nggak punya hubungan emosional, dia kan robot. Nah, kita sebagai manusia harus bisa membuat poin plusnya nih dibanding dengan sistem AI. Ya memang sih AI bagus, aku tidak menjelek-jelekan, tapi sebagai kreator pemula kan kita nggak mungkin dong berlangganan AI yang karena mahal sistemnya. Jadi kita punya poin lebihnya. Ya caranya kita bisa bikin komunitas atau kita membalas komentar-komentar, memberikan saran atau membuatkan video. Nah, penting sekali agar kita bisa dinilai oleh subscriber kita bahwasannya channel YouTube kita itu fast respon. Yang kedua, peduli akan saran dan juga menampung ide loh, menampung ide para viewernya. Jadi hubungan ini menimbulkan dampak juga teman-teman. Bukan teman-teman berpikir, wah aku capek bang balasin komentar. Ya emang capek, tapi nggak usah semua dibalasin. Intinya adalah ketika ada komentar yang mungkin penting sekali untuk dibalas, teman-teman balas, dan itu bisa menaikkan branding daripada channel YouTube teman-teman semuanya. Yang terakhir adalah upload video yang rutin dan evaluasi. Bikin videonya, buat jadwal uploadnya, evaluasinya itu gampang. Ketika misalnya gue bikin video setiap hari Senin dan Selasa, jam upload tanggal upload hari upload jam hari segitu ya, hari Selasa dan Senin dan Selasa, dan gue evaluasi nih kira-kira gue upload segitu ada nggak sih hasilnya. Misalnya gue hasilnya tuh kayak viewnya banyak, hasilnya itu pendapatannya meningkat, RPM-nya tinggi, durasi tontonnya bagus, itu hasilnya. Dan itu salah satu caranya. Jadi kalau bikin konten itu tidak hanya memikirkan subscriber banyak, view meledak, penghasilan tinggi, enggak. Bagaimana kita bisa mengevaluasi setiap progres atau performa yang ada di channel YouTube kita teman-teman ya. Nah itulah teman-teman poin penting yang gue sampaikan. Silahkan dipraktekkan. Sekian dan terima kasih.